seorang guru, keteladanan seorang guru itu sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa, misalkan seperti itu. Akan tetapi pada hal yang kedua yang kita sajikan adalah apa yang tidak kita ketahui, itu ya. Jadi dari harusnya ya keteladanan itu berpengaruh terhadap perilaku siswa, eh, membuat siswa itu semakin positif. Ketika guru mencontohkan A, eh, murid dilakukan oleh seorang guru yang mencontoh kebaikan. Akan tetapi eh, ada beberapa hal yang kemudian membuat misalkan guru sudah memberikan contoh, kita sudah memberikan contoh, setiap hari sudah dilakukan, di hadapan siswa sudah diberikan hal-hal yang baik. Nah, mengapa siswa itu masih cenderung melakukan hal-hal yang buruk gitu ya? Ada sesuatu yang salah, gitu ya. Ada sesuatu yang, nah itu yang perlu juga kita kita sajikan dalam sebuah pendahuluan. Itu namanya gap penelitian. Ya. Gap itu yang berisikan sesuatu yang yang eh, menyimpang gitu ya dari yang seharusnya menjadi keharusan, dan itu tidak eh, sudah berjalan sesuai dengan jalannya lah apa yang kita teliti kan gitu ya. Misalkan tentang perilaku perilaku remaja eh, ketika terpapar dunia dunia game gitu ya. Kalau remaja sering melakukan atau bermain game, lah kok tidak berpengaruh terhadap perilakunya, ya berarti kan tidak ada apa-apa. Akan tetapi ketika kalau kita lihat ketika banyak game, akhirnya berpengaruh terhadap perilakunya, terhadap emosionalnya, yang seharusnya dia ketika diminta tolong oleh orang tua, dia langsung nurut. Nah, ketika keseringan main game, ketika orang tua meminta tolong, si anak malah marah, si anak malah membentak. Ada sesuatu yang berubah gitu ya. Nah, hal yang seperti itu yang yang menarik, yang itu nantinya bisa diteliti. Kemudian dari dua hal itu, jadi apa ya dan bagaimana harus kita mengisi mengisi gap itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan kita atau tujuan kita melakukan penelitian itu, gitu ya. Atau hipotesis hipotesis kita. Misalkan itu berisi tentang urgensi riset yang kita lakukan atau pentingnya sebuah penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada sedikit tawaran solusi kebaruan dari riset-riset yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kemudian tujuannya gitu ya. Nah, itu yang kita sajikan nanti dalam dalam pendahuluan pendahuluan artikel kita. Kemudian terkait dengan metode. Metode yang kita gunakan, kita kan masuk dalam mata kuliah statistik pendidikan, tentu ranahnya nanti ranah kuantitatif. Nah, kita perlu melihat populasi, gitu ya. Populasi, populasi apa sih? Sebentar saya ganti ganti slide-nya.
seperti ini. Jadi populasi itu merupakan eh, total sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang jelas dan lengkap yang ingin kita pelajari sifat-sifatnya itu populasi. Misalkan kita akan meliti perilaku siswa di SMP Islam sekota Probolinggo, misalkan. Jadi populasinya eh, ada berapa? Ada berapa sekolah gitu ya? Ada berapa sekolah Islam yang ada di sana? Populasi itu secara keseluruhan totalnya gitu ya. Misalkan di 3 sekolah ada berapa siswa di 3 sekolah itu? Nah, itu populasi. Nah, kemudian terkait dengan sampel, sampel itu merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili jawaban tersebut. Nah, itu terkait dengan sampel penelitian. Jadi, sampel penelitian itu menentukan sampel penelitian itu juga ada rumusnya. Tidak kemudian kita kita butuh berapa sampel yang harus kita hasilkan, tidak sembarangan kita menentukannya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di metode penelitian, bisa di mata kuliah metode penelitian. Nah, ini hanya gambaran gambaran singkat saja bagaimana nanti kita masuk ke statistik pendidikan. Kemudian biasanya data yang kita ambil itu ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diambil langsung dari responden. Misalkan nanti kalau kita eh, membuat sebuah angket, penelitian, kuesioner. Nah, data primer itu adalah data yang eh, hasil dari hasil dari kita eh, atau jawaban eh, dari responden yang memberikan jawaban kepada kita. Itu data primer. Kemudian data sekunder, data yang diambil melalui pihak kedua atau secara tidak langsung. Nah, biasanya sudah ditekan oleh instansi. Misalkan ada data jumlah siswa, ada data aturan, sanksi, dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Itu memperkuat penelitian kita. Itu data data sekunder. Kemudian ada sumber data. Sumber data itu sumber di mana subjek data dapat dihasilkan dalam penelitian ini. Misalkan dari karyawan, gitu. Kalau kita kembali lagi ke ton paper. Nah, jadi eh, di riset and riset method ini, di riset method nanti isinya harus jelas gitu ya, harus jelas, populasinya harus jelas, sampelnya harus jelas, cara seperti apa, misalkan purposive sampling gitu ya, dengan sampel dengan kriteria tertentu. Misalkan kita mau meneliti eh, tentang akhlak siswa di SMP gitu ya. Misalkan akhlak siswa di SMP kaitannya kaitannya dengan eh, atau pelajaran pelajaran agama kaitannya dengan perilaku siswa misalkan gitu ya. Pak Imron, Imron. Misalkan pembelajaran agama dalam meningkatkan eh, perilaku baik siswa misalkan seperti itu gitu ya.
Jadi yang kita teliti, kalau kita pakai purposive sampling, oh misalkan data yang kita butuhkan sesuai dengan kriteria. Oh ternyata kita mengambil sampel yang kelas 3 SMP gitu ya. Kenapa dipilih kelas 3 SMP? Itu kan dengan kriteria tertentu. Mengapa kita mengambil data di kelas 3 SMP misalkan? Karena siswa kelas 3 SMP dia sudah eh, menerima pelajaran agama dengan cukup banyak gitu ya dan sudah berulang kali. Misalkan seperti itu. Kenapa kok tidak pilih kelas satu? Karena kelas satu misalkan belum menerima pelajaran agama dengan cukup cukup lengkap, misalkan seperti itu. Itu harus harus jelas gitu ya di riset metode ini. Kemudian instrumen penelitiannya dan prosedurnya. Kita meliti itu, misalkan kita melitinya dengan eh, dua dengan mix method misalkan. Eh, Mix method, mix method itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, di prosedur ini apa dulu yang kita lakukan? Ya, misalkan kita melakukan penelitian itu, pertama kita melakukan tinjauan lapangan dulu, gitu ya, studi awal. Kemudian eh, kita melakukan penyebaran angket, penyebaran angket. Kemudian setelah hasil data dari kuesioner yang kita berikan itu sudah tersaji dan ketemu hasilnya, kemudian untuk memperdalam hasil dari data kuantitatif kita, kemudian kita melakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara kepada pemegang kebijakan, wawancara terhadap guru mata kuliah agama, kemudian wawancara terhadap siswa tersebut. Nah, prosedur seperti itu harus kita eh, lengkap ya menyajikannya. Kemudian hasil. Jadi dari artikel kita tidak perlu membuat panjang lebar ya seperti tesis pada umumnya. Nah, kalau tesis misalkan 100 lembar, dalam artikel kita cukup 14, 15, sampai 17 sudah cukup gitu ya. Tapi dengan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Jadi disampaikan di hasil. Kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Misalkan ketika kita sudah mendapatkan hasil dari kuesioner yang kita sebar, itu sudah kita olah, hasil yang kita sajikan, kemudian lanjut kepada discussion dari hasil itu, kemudian bagaimana kita eh, menjabarkannya gitu ya, menjabarkan hasil ini sehingga terdapat terdapat hasil penelitian yang jelas. Nah, mengapa misalkan mengapa pendidikan agama yang diberikan tidak berpengaruh terhadap perilaku perilaku siswa. Misalkan kita sampaikan, oh ternyata ada beberapa kendala, ada beberapa hasil yang kita sajikan gitu. Kemudian masuk pada simpulan. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, eh, harapannya di pertemuan kedua ini
kita sudah memulai menyusun menyusun rancangan penelitian kita, kan tidak mungkin kita ujuk-ujuk kemudian mengolah data gitu ya. Jadi kita akan membuat dari awal paper atau penelitian yang kita lakukan dari kita membuat pendahuluan, kemudian membuat metodenya, kemudian kita mengolah datanya dan kita menganalisnya bersama, menganalisis secara bersama-sama. Nah, saya sudah membuat eh, beberapa eh, tugas, ya, tugas kelompok. Nah, nanti kita akan membagi kelas D ini menjadi 13 kelompok dan silakan nanti bisa dipilih dipilih eh, penelitian yang akan kita lakukan gitu ya dengan variabel yang sudah saya berikan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu Ulang, ulang lagi dibagi keluarnya. kelompoknya. Oh, Kalau balik. kalau memang nggih, ada yang ditanyakan. Jadi nanti silakan bagi menjadi 13 kelompok. Saya rasa di grup D, di kelas D ini ada sekitar 30 lebih mahasiswa. Jadi silakan dibagi menjadi 13 kelompok. Ada yang isi satu kelompok minimal eh, 3 orang, paling tidak 3 orang. Kalau 30 orang sudah 10. Kalau nanti memang jumlah kelasnya nggak bisa Pak sampai 13, bisanya sampai 12 ya monggo gitu ya. Yang terpenting eh, isi kelompoknya tidak tidak lebih dari 3 orang. Kalau misalkan oh Pak nanggung ada 1 orang, ya nggak apa-apa itu pengecualian gitu ya. Nah, silakan nanti bagi itu dan dipilih ya penelitian variabel-variabel yang akan kita teliti. Yang pertama, kita akan menggunakan 2 variabel X gitu ya, dan 1 variabel Y. Jadi yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang judul nanti kita tentukan di akhir setelah misalkan hubungan pembiasaan ibadah dan keteladanan guru terhadap kecerdasan emosional siswa di sekolah mana, misalkan seperti itu. Judul yang kedua, variabel pertamanya adalah motivasi religius, dukungan orang tua, hubungannya dengan karakter religius. Judul sederhananya ya bisa misalkan ya hubungan motivasi religius dan dukungan orang tua terhadap karakter religius siswa di madrasah aliyah mana seperti itu dan lain sebagainya. Setelah ini eh, judul-judul ini, variabel-variabel ini akan saya serahkan di kelas. Tinggal nanti bagaimana dibagi kelompoknya. Barangkali jika sudah ada kelompok yang terbentuk di mata kuliah lain, mungkin bisa dilanjutkan gitu. Sampai di sini, barangkali ada yang ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Oke, oh, eh, ini nanti jadinya membuat ini nanti modelnya seperti jurnal ya, Pak? ya Ya, nanti iya. hasil dari dari pembelajaran ini ya sampai lalu kita praktek statistik pendidikan ya diharapkan memang ada hasil
yang selesai gitu ya. Tidak hanya kita belajar cara menghitung, akan tapi sudah selesai sampai sampai di akhir kita menyusun paper seperti itu, Bu. Jadi hasilnya nanti berupa berupa jurnal penelitian kita seperti itu. Baik, nanti Jadi berarti lagi diberikan ini ya Pak, apa eh, kerangka ya, kerangka untuk biar sama gitu. Apa saja yang perlu dibahas di dalamnya nanti diberikan ya Pak, kerangka oke untuk tadi menyusunnya. uh, anatomi paper yang tadi itu sebentar saya share lagi. Anatomi paper ini nanti akan saya berikan biar nanti paper kita itu sama gitu ya. Pertama ada introduction, ada pendahuluan Apa? berisi tentang eh, Ayo what yang bersih. what is now gitu ya. Hah? Apa? Jadi lengkap ya Pak, ada pendahuluan, ada latar belakang, terus kemudian ada Ya, bukan masalah. Jadi ya seperti nanti kita inilah. lengkap. Gitu. Berarti ini juga langsung hasil ya Pak? Kenapa? Berarti langsung Langsung, hasilnya nanti ya. iya, nanti kita langsung buat. Sebenarnya cara membuatnya gampang sih. Asalkan kita punya punya data gitu ya, punya data penelitian-penelitian kita, eh, penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, meskipun bukan milik kita, penelitian-penelitian sebelumnya, misalkan eh, share screen-nya, akan bahas, misalkan kita mau membahas tentang eh, nilai, pendidikan nilai dan kecerdasan emosional gitu ya. Misalkan bahas tentang file yang sudah saya miliki itu isinya tentang beberapa beberapa jurnal yang sudah terbit. Saya ringkas saya cuma saya cuma butuh abstraknya, kemudian nama penulisnya, autornya, kemudian kata kuncinya, keywordnya, eh, kemudian link jurnalnya, eh, ada doi-nya juga, tahun terbitnya, volumenya gitu ya. Nah, ini eh, beberapa beberapa jurnal yang sudah saya kumpulkan. Ya kalau kita mau pakai ChatGPT sebenarnya cukup cukup mudah gitu ya. Cukup mudah. Misalkan kita buka ChatGPT gitu ya. Kita buka ChatGPT kalau kita mau menulis pendahuluan, mau menulis pendahuluan. Jadi kita cukup di copy aja gitu ya. Cukup di copy aja. Masih nampil ya? Masih tampil ya? Share screen-nya. Masih Pak, masih. Masih, Pak. Ah, kalau di ChatGPT ini nampil juga ya?
Enggak Pak, enggak tampil. Sepertinya tidak di share screen. Oh ya, sebentar. Saya share. Ini beberapa file yang tadi saya sampaikan bahwa file ini berisi tentang eh, rangkuman beberapa jurnal yang sudah saya miliki yang eh, temanya berkaitan dengan pendidikan nilai dan kecerdasan emosional. Jadi tinggal diperintah aja buatkan saya pendahuluan penelitian dengan struktur. Struktur itu di paste, yang tadi gitu ya, kelebihan di paste dari file yang tadi bagian pendahuluan. Nah, sertakan referensi dari file yang sudah saya lampirkan. Nah, nanti dia akan membuat membuat introduction, pendahuluan penelitian itu sesuai dengan apa yang kita perintah gitu. Nah, ini sudah menjadi pendahuluan penelitian kita gitu ya. Kalau susah dalam bahasa Inggris, tinggal di tinggal ditranslate saja. In Indonesian, please. Barangkali kita bisa uh, membaca pelan-pelan gitu ya, bahwa toh apa yang kita ketahui gitu ya, apa yang diketahui bahwa eh, kecerdasan emosional telah diakui secara luas sebagai faktor penting yang mempengaruhi prestasi akademik, penyesuaian sosial, dan kemudian penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan digital, eh, kecerdasan buatan, meskipun teknologi AI semakin terintegrasi dalam dunia pendidikan, kemampuan sosial emosional manusia tetap menjadi aspek yang tak tergantikan. Ini penelitian, ini sumbernya sudah ada. Kemudian apa yang tidak diketahui gitu ya. Walaupun berbagai studi telah menekankan pentingnya kecerdasan emosional, masih sedikit penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana praktik kepemimpinan digital dan integrasi AI dapat bersama-sama membentuk kompetensi emosional dalam pendidikan. Yang kedua, kebanyakan penelitian sebelumnya hanya menyoroti salah satu aspek, baik kecerdasan emosional maupun inovasi digital, tanpa melihat hubungan interaktif keduanya terhadap hasil pembelajaran. Nah, sesuatu ini yang masih belum gitu ya, apa yang tidak diketahui gitu ya, atau adanya kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif. Kemudian di bagian ketiga, bagaimana dan mengapa harus mengisi kekosongan dalam penelitian kita, mengapa penelitian kita itu penting gitu ya. Jadi yang pertama, untuk menutup kesenjangan pendidikan jadi penting karena keberlanjutan kualitas pendidikan di era digital sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam memadukan kecerdasan emosional dengan kompetensi digital agar dapat menjaga keterlibatan dan kesejahteraan peserta didik. Yang kedua, penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual baru yang mengintegrasikan kepemimpinan digital dan kecerdasan emosional melalui praktik pembelajaran yang didukung AI sebagai model pembelajaran adaptif dan empatik di era digital. Yang ketiga, mengapa penting? Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana di. Nah, ini kan
cukup cukup membantu kita gitu ya, cukup membantu kita bagaimana kita membuat pendahuluan penelitian kita. Jadi kita sudah memberikan gambaran umum bagaimana kecerdasan emosional dan digitalisasi kita gambarkan. Kemudian kita tahu mana penelitian yang belum gitu ya, apa yang sesuatu yang masih belum, apa yang tidak kita ketahui, sesuatu yang masih bernotif negatif istilahnya. Kemudian bagaimana kita mengisi kekosongan eh, yang sebelumnya masih belum ada gitu istilahnya, tujuan penelitian kita itu untuk apa? Nah, ini kan mempermudah kita menyusun menyusun eh, penelitian kita. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, ini nanti kan endingnya kan membuat jurnal. Nah, untuk presentasi setiap pertemuannya itu hanya ini ya di apa dibuatkan seperti PPT saja ya, tapi dengan runtutan yang seperti jurnal, begitu, nggih. Ini ada teman-teman itu yang Nah, agak bingung tugasnya seperti apa begitu. di eh, tugas ini tidak perlu dipresentasikan. Kalau nanti kita presentasi satu-satu, kayaknya nggak cukup selama 13 pertemuan gitu ya. 13 pertemuan kita eh, tidak cukup ya, tidak cukup. Nanti tinggal bisa konsultasi by WA, by Japri, nggak apa-apa. Jadi ketika hari ini misalkan tugasnya membuat pendahuluan, ya, kelompok sudah dibentuk, kita membuat pendahuluan gitu ya. Pendahuluan cukup satu lembar kita membuat pendahuluan terkait dengan topik yang akan kita kaji gitu ya. Nah, itu cukup kita buat. Nanti dikumpulkan, eh, saya coba cross check. Barangkali kalau emang ada kekurangan, akan saya japri kelompok masing-masing. Jadi di pertemuan berikutnya kita sudah lanjut ke pembuatan, misalkan pembuatan kalau metode penelitian, teman-teman kan sudah ada materi metode penelitian. Barangkali nanti kita eh, saya sampaikan terkait dengan bagaimana membuat membuat kuesioner gitu ya, membuat angket. Nah, baru akan ada tugas membuat angket. Setelah tugas membuat angket selesai, setelah dikoreksi aman, berarti tugas berikutnya misalkan langsung terjun lapangan gitu ya, terjun lapangan mencari data, mencari data. Nah, seperti itu. Jadi pertemuan nanti kita kita akan membahas hasil 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 tugas kita di akhir-akhir semester gitu ya, di akhir semester. Barangkali pertemuan ke 10 ke 11 baru nanti akan kita bahas bersama-sama hasil dari penelitian kita masing-masing seperti itu. Jadi tidak dipresentasikan, misalkan sudah membuat pendahuluan, pertemuan berikutnya itu sudah masih belum presentasi. Nah, kita kita selesaikan dulu satu persatu, baru nanti di akhir-akhir semester kita akan paparkan dan kita jelaskan cukup cukup singkat saja seperti itu. Ya, izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Iya, ini kan 13 kelompok dibagi ya dengan tadi variabel yang sudah ditentukan. Itu ketika nanti terjun, tadi Bapak katakan terjun ke lapangan, sedangkan kondisi berjalan, apakah memang masing-masing dengan gimana? Saya belum paham di situ, Pak. Jadi untuk berikutnya terjun ke lapangan itu, jadi penelitiannya itu dilakukan berarti di mana? Dengan kondisi kita memang berjauhan gitu, Pak. Sih, nanti bisa disepakati di kelompok itu penelitiannya.
Kalau memang satu daerah gitu ya, ya, ya mungkin bisa bertemu. Tapi kan kalau beda daerah kan juga susah. Misalkan penelitian di- disepakati aja di kelompok itu, apakah di daerah si A ataukah di daerah si B gitu ya. Misalkan si A mengajukan di penelitian di tempat saya aja karena saya ngajar di SMP gitu ya, nggak apa-apa seperti itu Bu. Jadi cukup satu. Jadi kita membuat kuesionernya bersama-sama, nanti menyebarkan datanya bisa melalui Google Form di satu tempat saja seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bu. Oh iya, ya baik Pak, terima kasih. Saya lanjutkan kalau kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, saya lanjutkan nanti penelitian kita apa yang perlu diujikan dalam uji statistik ini, gitu ya. Pertama adalah uji validitas, gitu ya. Pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas, yang ketiga itu uji F, dan yang keempat itu uji T. Apa itu uji validitas? Ya. Uji validitas itu, sebentar dulu ya, saya saya temui Pak Rektor dulu sebentar. eh PPT ini bisa terlihat nih. Bisa Bisa, Pak, Pak. bisa. Ya. Halo, Um, uji validitas itu untuk apa sih? Nah, gitu ya. Jadi dari kuesioner yang kita berikan, kita uji dulu ya, per instrumen itu, gitu ya. Sudah sejauh mana instrumen yang kita susun itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur gitu ya. Nah, dalam artian kita ingin mengukur keteladanan gitu ya. Nah, kita perlu perlu melihat apakah pernyataan yang kita berikan di kuesioner itu dapat mengambil data secara real nantinya gitu ya di lapangan gitu ya. Jangan-jangan kuesioner yang kita sebar ternyata bukan sesuatu yang ya, harusnya untuk mengukur sesuatu yang mau kita ukur gitu. Nah, itu uji validitas. Nanti
ketika kita sudah membuat membuat angket, membuat kuesioner. Nah, ketika kita sebar itu kan nanti akan menjadi dalam bentuk angka gitu ya. Biasanya kalau kita mengukur perilaku itu biasanya kita menggunakan skala Likert gitu ya. Skala Likert berbeda kalau kita eh, mengukur sesuatu yang sudah pasti, misalkan data keuangan gitu ya. Itu kan sudah ada ada patokannya, misalkan dari angka 1 sampai 1 juta, angka 1 juta sampai 100 juta. Nah, karena kita dalam statistik pendidikan, ya kita akan mengukur sebuah perilaku. Biasanya kita memakai skala Likert. Skala Likert itu sudah ada eh, poinnya gitu ya antara eh, s- biasanya kita memakai kata setuju, sangat setuju, setuju, yang ketiga itu netral, yang keempat itu tidak setuju, yang kelima itu sangat tidak setuju gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan kita ingin eh, atau kita memberikan pernyataan tentang sesuatu yang positif, misalkan guru datang tepat waktu. Kita di bawahnya ada pilihan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalkan seperti itu. Itu kalau pilihannya sesuatu yang positif, kemudian dia memilih eh, sangat setuju, berarti poinnya 5. Barangkali teman-teman sudah belajar itu, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan instrumen yang kita berikan itu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur gitu ya. Jadi apakah pernyataan itu valid atau tidak? Bagaimana cara ujinya? Biasanya eh, hasil dari R hitung kita itu dibandingkan dengan R tabel. R tabel itu kita sudah nggak perlu bingung-bingung. Kita bisa melihat di eh, rumus persen produk momen gitu ya. Tinggal kita kita cari aja. Itu biasanya sudah tampil gitu ya. Berapa jumlah jumlah sampel yang kita berikan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila R hitung kita itu lebih besar daripada R tabel, maka butir pernyataan itu valid gitu. Nanti kita akan ajarkan ketika sudah kita mengambil data penelitian kita. Kemudian ada uji reliabilitas ya. Apakah ketika instrumen kita itu juga diujikan hari ini, apakah besoknya hasilnya juga akan sama gitu ya. Itu kita eh, melakukan uji reliabilitas, yaitu menunjukkan konsistensi instrumen kita. Jangan-jangan ketika semua semua sudah valid gitu ya. Ketika diujikan hari ini, hasilnya mencerminkan bahwa keteladanan berpengaruh terhadap perilaku gitu. Jangan-jangan ketika diujikan besok hasilnya berbeda gitu ya. Nah, itu kita lakukan uji reliabilitas yaitu menunjukkan konsistensi instrumen yang kita berikan. Ya, dengan metode perombat apa. Kemudian eh, eh, uji 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 F gitu ya, uji simultan yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh variabel X itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y. Misalkan tadi
di eh, tugas yang sudah saya berikan. Misalkan X1-nya lingkungan sekolah Islam, X2-nya peran teman sebaya, kemudian Y-nya sikap toleransi antar umat beragama. Apakah X1 lingkungan sekolah dan X2 peran teman sebaya itu berpengaruh terhadap sikap toleransi antar umat di sekolah tersebut gitu. Nah, misalkan seperti itu. Tuh, kemudian kalau kita menggunakan rumus kita hitung secara manual ya akan susah nantinya. Nanti kita menggunakan aplikasi SPSS gitu ya. Menggunakan aplikasi SPSS ya yang mempermudah kita untuk menghitung ya, menghitung uji F ini antara X1 dan X2 apakah secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap Y. Kemudian yang keempat, itu ada uji T secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y gitu ya. Misalkan apakah eh, teman sebaya itu berpengaruh eh, berapa persen sih pengaruhnya terhadap sikap toleransi gitu ya. Kemudian apakah X1-nya lingkungan sekolah yang Islami berpengaruh terhadap sikap toleransi. Nah, itu masing-masing uh, diuji gitu ya, diuji seberapa besar uh, pengaruhnya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Eh, izin Pak, untuk uji variabel ini salah satu ya, tidak semua. Apa memang semua nanti diujikan? Uji variabel ini nanti semuanya diujikan dan pengujiannya ya minimal menggunakan empat uji itu ya uji validitas, uji reliabilitas, ya, uji F dan uji T ya minimal uh, itu gitu ya yang kita perlukan dalam penelitian kita untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh antar variabel itu terhadap Y gitu ya. Berarti Pak, untuk uji ini tuh berarti hasil akhirnya harus valid ya. Berarti kita subjektif gitu di tempat sendiri, nggak apa-apa gitu. Nah, uh, nanti kuesioner yang akan kita berikan, gitu ya, kita uji dalam artian kita uji pertama dulu, kita melihat hasilnya. Nanti apabila memang kuesioner itu ada beberapa yang tidak valid, ya hasilnya bisa kita hapus, gitu ya. Sesuatu hal-hal yang tidak valid kalau kita nanti kita akan belajar membuat kuesioner gitu ya. Dalam kuesioner itu kita kan perlu tahu variabelnya. Kemudian dari variabel itu kita perlu perlu ada indikator gitu ya. Misalkan keladanan yang diperlukan pengukurannya apa saja sih gitu ya. Misalkan sikap adil dan sebagainya. Nanti dari indikator itu nanti baru kita bikin membuat pernyataan. Nah, biasanya setiap indikator itu minimal ada minimal ada dua pernyataan gitu ya. Setiap indikator. Harapannya ketika ada salah satu pernyataan yang kita sebar, hasilnya itu tidak valid, nah itu bisa kita hapus gitu ya. Tapi kalau satu indikator hanya satu pernyataan, kemudian pernyataan itu hasilnya tidak valid, nah kita nggak bisa menghapusnya. Nah, karena ketika kita menghapusnya, maka kita harus menghapus indikator. Padahal indikator itu adalah bagaimana kita melihat secara keseluruhan apa yang ingin kita teliti seperti itu.
Terkait dengan tugas, apakah ada yang ditanyakan? Setelah ini Untuk kita akhiri perkuliahan kita. Untuk tugas, bagaimana? apa namanya tuh cara penulisan papernya itu harus mengikuti anatomi yang diberikan yang tadi di awal. Jadi kayak introduction-nya, jadi dalam satu paragraf itu 5 kalimat gitu atau gimana? Ya, nah, membuat membuat papernya sesuai dengan anatomi yang sudah saya berikan setelah ini. Seperti itu. Jadi mengikuti itu. Nanti kalau memang butuh butuh diperpanjang, kita bisa menggunakan ChatGPT gitu ya. Daripada kita harus eh, ya mungkin kita bisa bisa memperbanyak kalimat secara mandiri gitu ya. Tapi kan kadang kita kesusahan, kadang apa yang kita pikirkan susah untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Maka ChatGPT nanti bisa mempermudah kita memperluas eh, apa yang kita pikirkan gitu. Jadi seperti itu. Untuk tugas ini Pak, baru pendahuluan berarti ya untuk Iya, yang pertama. cukup cukup di pendahuluan dulu. Usahakan rujukannya jelas gitu ya. Nanti eh, ketika sudah dibagi kelompok, eh, kita cari cari rujukan yang jelas. Seperti itu dalam artian penelitian-penelitian terdahulu yang membahas membahas topik itu. Gitu ya. Misalkan nanti teman-teman tugasnya terkait dengan perilaku atau eh, terkait dengan eh, pembelajaran religius, ya teman-teman silahkan mencari paling nggak dalam satu variabel itu teman-teman punya eh, penelitian terdahulu sebanyak 10 artikel gitu ya. Satu variabel. Eh, var- ya, penelitian itu 5 tahun terakhir ya. Penelitian yang 5 tahun terakhir. Ya, Pak. Nanti semuanya materinya dikirim ke di grup ya, Pak ya. Iya, atau saya kirim di sini ya. Sudah. Oh, materi yang kemarin, Pak. Teman-teman ini minta yang materi yang kemarin itu, yang minggu lalu. Saya kirim di chat aja ya. Kirim materinya. Tuh, saya kirim di grup aja ya. Di WA grup D.
Sudah saya kirim di grup untuk tugasnya sama anatomi paper. Nah, kemudian kita bisa mencari literatur itu di Scopus gitu ya, untuk mempermudah kita misalkan. Kita bisa mencari di Scopus. Kalau kita mencari di Google Scholar gitu ya, kita mencari beberapa penelitian terdahulu, khususnya 5 tahun terakhir yang membahas variabel-variabel yang akan kita teliti. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan lagi. Untuk tugasnya masih sudah jelas ya untuk tugasnya ya. Sudah, Pak. Iya, pilih salah satu kan ya Pak Dokter. Iya, pilih salah satu saja, nanti kelompoknya disesuaikan sendiri saja, G. Tiga, tiga orang. Usahakan tidak tidak sama ya. Itu kan sudah ada 13 pilihan, usahakan masing-masing kelompok tidak sama. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk variabelnya itu apakah memang sesuai sudah setiap Mungkin kelompoknya itu ya? pesan izin untuk kita zoom dulu ya. Pergi sudah. Mbak Alif, Rekrutnya belum suaranya dimatikan mendem. dulu, Mbak Admin. Recordingnya mungkin bisa dimatikan dulu, Mbak Admin. Mbak Alif, suaranya mendem. Hah? Iya, tak, Bu? Iya, Oh, saya pakai headset sebentar. Tadi nggak dengar soalnya. Sudah terdengar, Bu, suara saya? udah jernih yang sekarang. Oh ya. Gimana, Bu? Tadi itu kan disuruh pilih variabel. Yang saya tangkap itu tadi variabel ini dipilih. Tiap kelompok itu mau pilih yang judul yang mana, gitu. Variabel ini nanti dibuat judul terlebih dahulu. Nanti misalkan pada saat perkuliahan mendatang, Pak dosennya nanti menyuruh untuk membuat apa pendahuluan. Nah, kita baru buat pendahuluan. Nanti Pak dosennya menyuruh membuat apa tadi? Yang di Angket. angket, ya angket. Nanti pakai angket. Kita buat angket Maaf, begitu. maaf Bu Alif menyela sedikit ya. Tadi Ya, ya. sempat tanya Bu Yanti apa Bu Lili itu tanya variabelnya Iya, itu iya. apakah semuanya menggunakan semuanya bilang gitu tadi. Sepertinya ya. Oh, kalau ya Apa? itu kalau ini Bu, Iya apa betul. namanya? Verifikasi data kan, uji keabsahan kan itu Oh, uji uji yang validitasnya. uji tadi T Uji T, sama uji uji validitasnya itu baru pakai itu. Nah, semuanya pakai. Tapi iya, pas tapi membuat itu nanti pendahuluan kan
Heeh. nunggu tahap riset dulu, Iya, riset tahap berikutnya. penelitian baru gitu. Mungkin ini ya Bu, apa namanya kita apa bisa dibagi kelompok yang AIK itu ya? Iya sudah, biar Nanti sama. Nggak kelompok terus. iya, sebentar ya Bu. Pusing mengingat namanya Saya Bu ya. tadi ya buat, Ika kemarin berapa kelompok ya? nah awalnya itu 13. 14, ternyata Empat tiga belas. belas. Saya ini lagi ternyata 13. Bu ini saya share screen kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Di ini Scanner, ya, scanner, di scanner. apa namanya? Apa tuh? Saya Pemilihan. ini ya, saya acak ya Bu kelompoknya ya. Untuk Ini kelompok satu untuk yang tema maju satu dulu presentasi ya, dulu. berurutan ya Bu ya, yang mau Begitu tak, diacak. Bu? Itu Ya maksudnya. ini diacak ininya apa namanya nanti nama kelompok ini kelompok satu, namanya ini Ya, kelompok dua begitu. Oh, ya. pembentukan kelompok Maksudnya dulu, baru nanti ke materi, gitu. Ya, ya kelompoknya kelompok kan sudah kelompok ada kan Bu. sesuai dengan Kelompoknya kan kelompok Nama-nama AIK. orangnya ada, tinggal nanti saya masukkan materi gitu aja. Ya, Mulai ya Bu. Ini untuk Lah Ibu, menentukan ini materinya untuk ya. tema arisan-arisan. yang pertama dulu ya. Kita Ya, tema sesuai urutan aja. pertama ya. Ya, Tema Ya. ya. satu Silakan. nanti Bapak Wahyudi. Saputra dan kawan-kawan. Ya, tema satu Dicatat, Bapak Wahyudi dan kawan-kawan ya. dicatat, sebentar, sebentar. Sebentar, Kalau dicatat Nanti dulu. saya sekretaris kirim di grup sekretaris ya. kelas siapa? Nanti saya kirim di grup ya Pak, Bu. Iya, iya. Lanjut ya Bu. Terima kasih. Terima Kelompok kasih dua, Mbak Lilis. Ya, lanjut. materi kedua, Arisan-arisan. Bapak Roni dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Kelompok dua, nggih. Pak Roni. Terus materi ketiga, kelompoknya Bapak Mada, Waduh, Bapak Mada saya Yuda. ini. Kelompok tiga, nggih. Oke, oke, baik. Terus kelompok empat, Itu AIK ya, Bu? Ya, betul ya. Nah, AIK, nggih. untuk mata kuliah AIK. Bu Sunarsi ya, kelompok empat. Halo, halo. Kelompok Ya, 5, siap, Bu. kelompok 5 Pak Asep. Kelompok 6, kelompok Pak Imam Solihin. Kelompok 7, Bapak Sigit. Kuliah. Sebentar, nggih Pak. Laptop saya habis baterainya. Kelompok 7 Bapak Sigit. Kelompok 8, Pak Imam. Pak Imam. Siap, siap. 8 Kelompok nggih. 9, Pak Fauzi. Kelompok 10, Bapak Ahmad Yakin dan kawan-kawan. Kelompok 11, saya dan Bu Nining dan Bu siapa tadi? Bu Yanti. Bu Yanti ya. Kelompok 2 belum. Balik lagi. Belum di remove.
Kelompok 12, kelompoknya Bu Khadijah nggih. Siap, siap. Dan yang terakhir kelompoknya Pak Darul Ihsan. Itu mereka. Ini memang taman hiburan. Kami sudah berhibur. Sampun nggih Bapak Ibu. Sampun. Ini sekalian materi ini enggak statistik enggak? Kenapa? Sekalian Dilanjutkan tahu untuk Bu, statistik ya. statistik. Ya, Iya, pembagian sekalian, Kak. variabelnya tadi. Pembagian Variabelnya variabelnya. sudah, tinggal Eh, jenengan milih. judul yang mana? Ini milih apa mau Diacak ada seperti tadi. Kan nggak boleh sama tadi ya. Kalau seingat Nggih. saya. Iya, betul Ya, ya. itu kan udah berurut Bu Alit dari 1 Ya. sampai 3-nya. Mungkin Ya. apa sesuai dengan yang sudah diurut aja. Oh gitu. Gitu. Boleh. Sesuai Iya, Nggak apa-apa, ya berarti nanti diurut aja ya biar enggak. ya kan itu susah. kan nih ya nggak presentasi ya Bapak Ibu ya. Enggak, Kirim cuma gitu. bikin pendahuluan Hanya- saja. Iya. Judul kirim mereka Itu dulu. ya. Ya, mohon izin bertanya Bu Alif. Itu kirim Iya. tugasnya itu nanti melalui jenengan apa nanti di-share di grup itu? Tadi itu Atau Di gimana? grup Bapak D, dosennya terus bilang bisa japri Oh, Japri. atau bisa di grup, bilangnya begitu. terus nanti di beliaunya revisi ya. ngecek, setelah dicek kalau ada kekeliruan atau kesalahan dikembalikan lagi begitu. Oh, begitu. Jadi untuk sementara untuk tugas statistik pendidikan itu untuk pembuatan pendahuluan ya. Latar belakang seperti Ya, Judul dulu, itu. judul dulu. Iya, Judul, maksud Bu. saya. Iya, judul terus Oke. nanti Pendahuluan. Judul Ya, dulu, maksud saya pendahuluannya seperti itu, nanti iya. nunggu Assalamualaikum warahmatullahi pertemuan selanjutnya. Oh, gitu. Hanya judul dulu. Oke. Oke, terima kasih. Saya tadi nomor urut berapa ya Bu ya? Pak Azari tadi. Iya, Saya baru kirim masuk di lagi. grup aja ya, Pak. Oh iya boleh. Iya, Tadi Bu, Nanti saya keluar kirim di sebentar, grup ya, Pak. masuk lagi. Iya boleh. Boleh. Oke. Sampun ini mau di apa, Bu? Nomor pertama Ustadz Azhari. Grup yang tadi yang Ya variabel Ustadz itu. Tony. Sebentar ya, Bu. Saya rekap dulu. Karena tadi buru-buru. Sebentar. Kelompok 1 tadi Pak Wahyudi. Sayangnya tidak. Itu asli. Grup belum ada Bu. mau dipanasin nggak, Wi? Iya panasin aja. Ayo biar segera sembuh. Yang mau futsal besok, ayo futsal enggak besok. Ayo besok mau futsal enggak. Di mana Pak futsalnya Pak? Pak Imam. Pak Imam. Sebentar ya Bapak Ibu, masih ngerekap dulu. Link absen tetap ya? Tetap kayaknya deh, Bu. Iya. Mau olahraga dulu biar enggak pusing. Kenapa, Pak? Voli. Besok futsal biar enggak pusing mikirin tugas. Iya, Banyak. bisa, Pak. Tiap mata kuliah mesti ada tugasnya. Botak lama-lama. Refreshing. Bu Alif, izin bertanya. Ini tadi untuk Iya. pengumpulan judulnya itu ada batas waktunya, kan? Maksudnya Pembuatan judulnya. iya, betul. Anu Bu, Itu pertemuan minggu depan. terakhir untuk minggu depan. Berarti Iya, mengirimnya pertemuan sebelum minggu minggu depan gitu ya. Oke. Ya, betul. Mana tadi ya? Absen ya. Bapak Ibu mohon maaf kemarin saat perkenalan ada yang dari Setu Bekasi ya? Itu siapa ya? Ya, saya Pak. Yang mana ya? Yang mana ya? Oh ini Saya, Pak. Ibu. Oh Setu Bekasi. Tinggi. Oh saya di Cibarusa Bu.
Oh, Cibarusanya mana, Pak? Kabupaten Bekasi di ini Kopdar, Desa kopdar. Desa Sindang Mulia. Oh, saya nggak tahu, Pak. Saya Oh, pendatang juga soalnya. oh gitu. Bapak Ibu kelihatan ya saya ini, saya share screen. Kelihatan, jelas. Ini ya Bu ya, kelompoknya ya. Kelompok 1 materinya ini, nama kelompoknya ini. Begini ya. Ya, Oh ya. iya iya. Pak Azari dicari Pak. Oh iya Nomor iya Bu. 1 Pak. Wah, 1 ya, aduh. Nomor 1 Ya, Pak. Enak Pak, Iya, cepat iya. selesai Pak. tamat aja. Ini juga lagi banyak tugas nih Pak, lagi PPG juga ini. Oh, Oke. sudah sampai mana Pak Kapan PPG-nya? kapan tryout Sudah Pak? pembuatan video Video, ukin. video. Oh, Iya betul Pak. Udah Tapi sampai kan ukin aja, Pak. videonya edit ya, Pak ya? Videonya diedit ya, enak. Iya, iya mau diedit ini. Bapak Ibu ini ada yang japri saya, usul katanya kelompoknya 12 aja, jangan 13. Untuk yang apa namanya? Untuk Aika. yang apa ini materi statistik. Kasihan yang 2 orang katanya begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Terus untuk variabel Yang satunya siapa? satunya ikut siapa? Iya, ikut siapa, Bu? Kan situ sudah dibagi. Gimana Bapak Ibu? Ya, Ya, enggak dosen sudah Satunya ikut tidak siapa? variabelnya ada berakhir. berapa? Variabelnya ada Ada 13. 13. Enggak, variabel itu kan enggak masuk, Pak. Variabel itu kan untuk Oh iya. judul. Iya. Kan tadi itu mana ya Pembagian tadi saya materinya. buka ya. Nah, ini tadi kan yang di-share sama Bapak dosennya. Ya, Nah, ini kan ada 13 judul. Mungkin ya. kalau kasihan yang satu kelompok yang 2 orang itu bisa sampai 12 kelompok saja. Kalau boleh, Bu, sama Pak dosen, enggak Iya, apa-apa. izin dulu aja. Kan itu soalnya sudah ditentukan Iya, karena ini di sini 13. tulisannya Iya. buatlah Iya, itu. sebanyak Iya, 13. izin dulu aja. Gimana? Izin dulu aja, Bu, Ya, daripada jenengan nanti. japri aja, Bu Iya, Alif, ke Pak ditanyakan aja dulu. Alvin. Langsung aja ya, Bu ya. Ini langsung ditulis namanya ya. Oke. Kelompoknya, nama kelompoknya. Iya, Ya, iya, wis, Bu, biar enggak 2 kali kerja. biar enggak. Berarti Bu Nining sama saya 11. nomor Boh, enggak Bu katanya sesuai itu ini katanya. Urut Iya, yang nomor awal. 11. Urut yang Nomor Ini awal. berarti ya. Urut yang awal. Kelihatan saya nulis ini Bu. Urut yang Ya, awal ya Nomor berarti. betul. Urut awal kelompok yang AIK dulu Iya, yang awal ya berarti. yang Oke, list oke. itu ya. Iya, oke itu aja. Oke. Kelihatan ini Bu. Kelihatan, Bu, Kelihatan. kelihatan. Iya, Lanjut, kelihatan. kelompok 2. Pembiasaan ibadah Berarti setelah bukan ini judulnya dapat variabel yang kedua begitu nggih. Oke. Oh, iya. Bisa ulang ke atas balik. Kenapa? geser atas, Ulang Bu. ke atas, saya belum lihat. Ini sudah atas Bu. Iya, 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 iya. Oh, berarti itu ya, kita kelompoknya berarti pembiasaan ibadah. Baik-baik. Terus Bu Sunarsi dapat judul yang ketiga. Bu Alif sambil izin bertanya, nggih. Berarti ini nanti tugasnya ini lebih mengarah pada ini ya, apa pendekatan kuantitatif ya, betul ya? Iya, karena kan ini materinya statistik. Iya, Statistik sudah statistik, pasti iya, betul. kuantitatif, Bu. Oke. Kalau proposalnya nanti proposal tesisnya yang dengan Pak Beni itu jenengan Boleh sesuaikan dengan lain tesis yang akan jenengan buat sudah Bu. Tapi Iya. kalau bikin itu, Bu, apa namanya? Apa sih? Ibu, Ke siswa tadi membuat apa tadi, Bu? izin Ibu. Kenapa Bu, Pak? Tadi yang Pak Asep sama Ruli itu kelompok 5 atau Pak kelompok Asep. berapa? Ya Asep tadi.
Asep Maulana dan Ruli. Pak Asep, iya Pak Asep kelompok 5. Tapi tadi dilihat di itu Khadijah ya. Tadi tulisnya. Oh, ini Pak. Ini statistik Pak. Tadi itu AIK. Aika. Oh, yang tadi Aika. Tadi itu AIK, sekarang statistik Pak. Oh. Kalau yang statistik ini berdasarkan apa itu urutnya? Berdasarkan list di ini sudah Pak ya. Karena ini enggak, kayak ini kan hanya kelompok saja. Maksudnya tidak presentasi nomor 1, kedua, ketiga kan tidak. Hanya kerja kelompok untuk membuat jurnal begitu saja. Nanti dikumpulkannya kan di akhir semester. Jadi tidak langsung harus jadi pada satu hari itu enggak. Nanti latar belakang dibimbing, nanti ini dibimbing gitu. Sudah, nggih, sampun rampung ya Pak, Bu. Nggih, sampun Bu. Langsung Terima kasih di-share di banyak ya. grup ya, biar Di-share tidak Bu. lupa ini Ya. kelompok sama judulnya ya. Siap. Nama kelompoknya ya. Judulnya buat sendiri, Bu. Kalau di sini cuma dikasih variabel. Iya, Oh kita ya. per kelompok menentukan judul sendiri sepertinya, ditunjukkan variabelnya Nggih, aja itu. betul. Nanti kalau misalkan koordinasi dengan kelompoknya mungkin bisa Zoom atau bagaimana sudah sesuai dengan kelompoknya. Nggih. Nggih, betul. Pak Azhari tadi Iya. kelompok berapa Pak ini? Kelompok 1 ya. Enggak yang AIK itu Pak. Yang Oh, ini kelompok Aika. statistik. Jenengan dapat ini Berapa Pak. ya? Ini Pak. 13 terakhir Ini Pak, Pak. 13 Pak. 13 ya. Ini ya. Iya. Ya. Dapat judul yang nomor 13 nanti ini dibuat judul nggih. Iya. Nggih. Coba ke atas ya, Bu. Maaf. Pak Ruli ya? Ada apa cikgu? Cepatlah jawab soalan itu, Papa. Soalan? Ampun, Soalan apa, Pak. cikgu? Soalan akademik. Ya, nanti bisa di-share ya, Bu ya. Oke, nanti bisa di-share. Soalannya, Tok Samad mempunyai 3 orang anak. Mak Salmat juga mempunyai 3 orang anak. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? Berapa? 6 lah. Ya. Ampun Pak, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan mumpung kita masih bertemu. Nanti malam juga lagi. Maaf tadi saya terlewat, mungkin terlewat ya. Kalau SOP panduannya apakah ada? Maksudnya Di grup dosen tadi di grup. Pak, kelompok D. Kok di saya belum muncul ini? Di kelompok D statistik. Bapak sudah masuk grup statistik napa mboten? Sudah masuk. Sudah sama Pak Alfi tadi Pak. Cuman kiriman Pak Atar Husain dan Bu Neneng Nur. Tadi sudah dikirim kok Pak, yang itu tadi. Yang cuman ada tuh kiriman dari Pak Neneng Nur, Pak Atar Hasan dan Bu Neneng Nur. Word Pak, Kirim gambar. Pak, bentuknya Word yang dari Pak dosen itu. Iya, anatomi sama buat kelompok itu. Oke, Word. Pak, sudah saya tag namanya jenengan di kelompok, di grup. Iya. Tapi tidak ada, sudah muncul. Sudah ada Pak. Kalau chat Bu Alifnya ada. Chat apa Pak? Iya itu chat barusan @Ibnu Sulaiman itu ada. Yang anatomi paper enggak ada Pak? Yang anatomi Nggak ada. paper. Oh, itu sudah muncul ya. Ada 2 ya dari anatomi sama kelompok itu ya. Di grup kelompok D di kelas D itu belum ada yang kata dosen mau di-share itu belum. Jadi kalau dari dosen mungkin masih OTW masih, Bu, iya, masih kayaknya. Atau mungkin kalau yang sudah ada mungkin bisa dikirim ulang. Masih nyangkut di pohon. Tunggu aja beberapa menit. Atau mungkin yang sudah ada bisa dikirim ulang aja. Cik, jangan ngebut-ngebut. Sudah Bapak Ibu, saya mau pulang ini. Iya. Saya masih di sekolah.
Pamit ya Bapak Oke. Ibu. Assalamualaikum. Ya, saya juga Waalaikumsalam. pamit. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita mata kuliahnya itu ada 3 ya? Cuman 3 ya? 6, Pak. Oh, 6. Ada. Sudah, Pak. Sudah saya kirim Word-nya lagi di grup. Oh iya. Kemarin saya jarang mengikuti, Bu. Cuman masuk Zoom terus ngerjain yang lain. Ada 6, Pak. AIK, Ada 6 ya? pendidikan, metodologi pendidikan, filsafat pengetahuan, proposal penelitian, sama filsafat pendidikan. Oh iya iya. Udah di-share ya, Bu ya? Ada di jadwal Bapak, di jadwal sudah ada. Jadwal ya. Iya nanti scroll ke atas lagi. Iya. Ya udah, makasih ya Bapak Ibu, mohon izin ya. Mohon izin. Mau keluar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.